Selamat siang, nama saya Immanuel Gritaniko dari kelas 11 GP2. Saya adalah calon kandidat ketum multimedia jurnalistik angkatan ke-7. Saya di multimedia jurnalistik sebagai divisi kamera. Pertama saya akan membacakan visi misi saya sebagai calon ketua umum di multimedia jurnalistik ini. Pertama visi saya adalah menjadikan multimedia jurnalistik menjadi sebuah ekskul yang berinovasi kreatif dan juga berkarya. Kemudian misi saya adalah pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan-kegiatan ekskul. Kedua, membuat channel YouTube untuk multimedia jurnalistik sendiri. Ketiga, memperbaiki komunikasi antar anggota, adik kelas, kakak kelas, alumni, dan pembina. Kemudian yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal. Yang kelima, menciptakan hasil karya yang kreatif dan inovatif. Yang keenam, melaksanakan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan dapat menjaga amanah dengan baik. Yang ketujuh, selalu mengupdate seputar info-info tentang multimedia jurnalistik dan karya-karya bisa diupload di fanspage multimedia jurnalistik di Facebook. Dan kedelapan, membuat tim khusus untuk pembuatan film. Kemudian saya akan menjelaskan tentang misi-misi saya tadi. Yang pertama, menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan ekskul. Jadi dalam kegiatan ekskul sendiri itu kita juga menumbuhkan suatu rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian membuat channel YouTube. Saya berencana membuat channel YouTube untuk multimedia jurnalistik untuk mengupload semua hasil karya dari multimedia jurnalistik, dari hasil dokumentasi, kemudian film, pembuatan film, dan sebagainya. Kemudian memperbaiki komunikasi antar anggota, adik kelas, kakak kelas, alumni, dan pembina. Selama ini di multimedia jurnalistik saya lihat komunikasi menjadi salah satu penghalang dalam majunya sebuah ekskul ini. Jadi saya berencana untuk memperbaiki itu semua dengan yang pertama jelas dalam memperbaiki sesama anggota dari angkatan 7 sendiri. Kemudian dengan adik kelas lebih di komunikasi lebih dilancarkan lagi, tidak seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal. Dilihat selama ini saya lihat di multimedia jurnalistik kedisiplinannya masih kurang. Contohnya di dalam sekret dalam menaruh tas dan sepatu saja berserakan. Dan saya di situ punya keinginan untuk lebih meningkatkan lagi kedisiplinan supaya kita multimedia jurnalistik sendiri itu bisa menjadi sebuah ekskul yang paling paling disiplin lah. Karena kan kalau kita misal dapat tugas dokumentasi di situ kan kita harus tepat waktu dan harus disiplin. Kemudian menciptakan hasil karya yang kreatif dan inovatif. Jadi di sini saya berencana menciptakan hasil karya seperti mungkin film, video-video pendek yang berinovasi dan kreatif. Jadi tidak meniru dari orang lain. Jadi real dari kita sendiri, membuat dari kita sendiri, ide dari kita sendiri. Kemudian melaksanakan dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga amanah dengan baik. Maksudnya misal kita mendapatkan sebuah tugas dari sekolah, misal dokumentasi, jadi di situ kita harus bisa benar-benar menjaga amanah dan bertanggung jawab dari kita dokumentasi sampai hasil jadi dokumentasi itu harus kita tuntaskan semua. Kemudian selalu update info di fanspage di Facebook. Jadi itu selama ini kan fanspage di Facebook multimedia jurnalistik mati, tidak terupdate. Dan di situ saya berencana lebih menghidupkan lagi fanspage itu supaya multimedia jurnalistik sendiri bisa dikenal orang-orang luar di luar sekolah SMKN 1 Singosari. Kemudian membuat tim khusus untuk pembuatan film. Ini jadi saya berencana membuat tim khusus itu untuk membuat film. Jadi
eh, mungkin setiap bulan itu kita akan membuat film pendek yang bisa kita upload di YouTube dan Facebook. Jadi multimedia jurnalistik juga terpromosikan melalui film-film itu. Kemudian itu caranya gimana? ya, pertama waktu misal dari adik kelas, dari pertama kita perkenalan itu kita udah minta nomor HP-nya masing-masing, dan adik kelasnya itu juga kalau bisa disuruh minta minta nomor HP temannya, supaya kalau gitu kan jadi sudah tahu nomor HP-nya, kita juga kakak kelasnya sudah tahu nomor HP-nya, jadi komunikasi antara jarak jauh itu semakin dekat. Dan komunikasi jarak dekat misalnya kalau adik kelasnya ke sekret kan biasanya kebanyakan keluarnya kan dicuekin. Dari situ kita perbaiki lagi, kita lebih akrab ke adik kelas, jadi kita lebih berbaur lah. Kan kalau pertama kali adik kelas ke sekret itu kan jelas malu-malu, jadi kita jadi yang kakak kelasnya itu nggak boleh malu-malu juga, kita harus lebih lebih mengakrabkan diri gitu. Kemudian ada pertanyaan lain kan, beberapa angkatan sebelumnya itu kan nggak rata antara jurnalis, editing, sama kamera. Nah itu biasanya banyak kendala di divisi yang dikit, misalnya editing, di situ keteteran. Terus jurnalis, kalau misalnya ada yang nggak bisa, juga di situ kerjanya jadi kurang. Terus gimana nanti di angkatanmu? ya? Jadi di sini setiap divisi itu kita mempromosikannya jauh lebih menarik. Di sini kan kebanyakan memilih kamera. Di situ kebanyakan itu memilih kamera, dan di situ seperti editing dan jurnalis kan kekurangan anggota. Jadi divisi jurnalis dan editing itu lebih kita promosikan lagi, lebih ditekankan untuk dipromosikan gitu. Terus kan juga di MMJ ini kan gak cuma menguasai satu divisi, harus menguasai semua, ya minimal menguasai semua. Dan di situ kan misalnya kita kekurangan editing, bisa anak kamera atau anak jurnalis juga kita ajari editing, anak kamera kita ajari editing dan jurnalis, anak jurnalis ya ajari editing dan kamera. Jadi semua minimal dasar-dasarnya harus bisa. Kan dalam menjalankan itu semua kan perlu didukung peralatan yang memadai juga. Ya. Nah, selama ini kan dilihat dari kinerja anak kelas satunya kan jarang sekali ya memaintain alatnya, dan itu selalu yang memaintain anak kelas 2-nya. Nah itu nanti kedepannya kamu gimana? Kalau semisal dasar-dasar caranya memaintain belum tahu. Kan gini, ya saya lihat di angkatan saya memang jarang yang merawat alat seperti misalnya komputer, jarang dibongkar, dibersihkan. Nah di situ misalnya kita mendapatkan problem di komputer dan kita harus install ulang. Kan di situ kita juga bisa nyari, nggak perlu, kalau emang kita bisa nyari info sendiri gimana cara nginstall ulang kan juga ya intinya pokoknya kita ini mulai juga belajar ngerawat kan. Nggak semua semua anak kan juga nggak semua di angkatan saya misalnya, nggak semuanya kan nggak terlalu paham sama seperti itu. Jadi ya kita harus lebih belajar lagi ngerawat. Kalau semisal ya adik kamu mempunyai pertanyaan yang kamu saat itu nggak bisa nggak bisa jawab, dalam artian masih belum bisa, terus kamu apain gitu? Cara kamu menanganinya gimana? Ya kita tinggal bilang, maaf dek, misalnya gitu ya, maaf dek, saya ini belum tahu yang ini, coba saya tanya ke kakak kelas. Kalau saya nggak tahu, saya tetap ngotot jawab, itu malah salah. Jadi kita nggak boleh ngasih suatu hal yang salah. Tuh. Kita
bahasa Jawa ojo ngeminter. Iki beda karo pertanyaan Mas Afid mang ya. Aku sih takok tentang hasil karyamu, tentang carimu lah. Awamu bakalan rutin mengupdate info-info, berita-berita, video-video. Nah, tujuanmu melakukan itu apa? Apa hanya sekedar mengupload, sekedar memberitahukan pada publik ini MMJ, atau mungkin ada tujuan lain? Ya yang pertama jelas apa itu? Kita juga mengenalkan MMJ ke apa itu? Misal keluar sekolah ke publik, kalau MMJ itu begini, hasilnya begini. Jadi kan di situ orang bisa misalnya ada orang bisa melihat oh ini MMJ SMK 1, ini bagus. Apa itu? Bisa kita ajak, misal diajak kerjasama dengan misalnya rumah produksi dari luar sekolah. Di situ kan juga menguntungkan MMJ. Di situ kalau misal kita ajak kerjasama dan kita mendapatkan sebuah keuntungan, di situ kan kita juga bisa membeli alat-alat, misalnya beli kamera atau membeli yang lainnya. Terus itu, kamu lah bilang kamu bakal bentuk divisi khusus buat video film. Terus misalnya gini, film kamu upload di YouTube, kamu tahu monetize itu kayak apa ya, kayak sistem buat apa, sistem pengiklanan di YouTube kan ada iklan-iklan. Nah, monetize ini yang berguna buat ngasih iklan di filmmu. Nah, misalnya filmmu ini menguntungkan apa, menghasilkan banyak keuntungan. Nah, terus sedangkan anggota lain karena tahu hal soal ini jadinya kepingin ke masuk divisi khusus. Terus kamu gimana caranya? Kan kamu kan ngomongnya divisi khusus pasti kan cuma orang-orang tertentu kan? Maksudnya itu tim khususnya itu kayak gini. Dalam suatu film manajemennya kan misalnya ada sutradara dannya itu cuma kita buat ide cerita. Tim khususnya itu cuma ide ceritanya sama sutradara misalnya. Kamera kita ambil dari divisi kamera, editing ambil dari divisi editing. Apa itu talent bisa ambil dari jurnalis dan apa itu orang-orang yang berminat. Jadi ini tim khususnya itu kayak nggak dibatasi gitu loh. Semua orang, hah? Cuma masalah tim kreatifnya aja. Iya, cuma tim kreatifnya aja kita khususkan gitu. Nah, terus itu sistem monetize-nya itu yang periklanan kalau menghasilkan banyak keuntungan itu diapakan Keuntungannya diapakan? Ya jelas untuk apa itu? Misalnya kita dapat keuntungan, kita juga bisa lebih berkembang dari alat. Jadi alat misal kita beli alat-alat yang lebih canggih, misalnya kamera yang lebih canggih, itu kan juga bisa lebih membantu kita dalam memproduksi video dan menjalankan tugas. Nah, terus kayak misalnya videomu itu berhasil sukses seperti kayak Haskag misalnya ya, tapi amin aja. Amin. Misalnya ya, Haskag itu penghasilannya wis sekitar 50 juta ke atas ya. Nah, misalnya MNC bisa menghasilkan uang segitu banyaknya, masa itu semua dikasih dibuat apa? Sebuat cuma kebutuhan MMJ. Enggak, kita juga bisa sumbangkan. Karena beramal itu contohnya kayak kita beramal 1000, kita mendapatkan balasan itu 10.000, bahkan berkali-kali lipat. Apa yang tadi bos yang paling ingin kamu tekankan dari semua tujuan dan visi misi kamu? Yang paling kamu tekankan dari semua tujuan dan visi misi kamu? Pertama jelas komunikasi. Karena komunikasi itu paling penting. Semua visi saya terjalankan itu bisa gara-gara komunikasi yang baik. Nah, masalah komunikasi lagi. Terus bagaimana caranya kamu memperbaiki komunikasimu kepada kakak kelas dan alumni yang sudah nggak ketemu lagi, bahkan kamu nggak kenal? Ya kayak misal ke kakak kelas, ya kan kita sudah punya nomornya. Ke alumni
kita bisa menghubungi lewat Facebook. Kan di Facebook itu alumni juga sering ngepost posting di grup. Di situ kita bisa tanya-tanya, kenalan, suruh main misalnya. Di situ kan kita juga jadi apa itu juga bisa lebih dekat lewat dunia maya. Nanti kan kalau ketemu kita tinggal ngakrabkan diri. Terus kalau itu komunikasi antara anggotamu sendiri angkatanmu? Ya jelas di sini saya lihat komunikasi antar anggota saya apa itu dalam komunikasi jarak jauh itu kurang. Itu mungkin dikarenakan mungkin banyak anggota saya itu sudah mencoba seperti sudah mempunyai nomor setiap anggota. Itu susah dihubungi karena mungkin dia itu lebih mementingkan, misalnya disuruh koor, dia sudah dihubungi, dia sudah dapat infonya, tapi dia nggak datang karena dia misalnya lebih memprioritaskan hal yang lain. Di situ kita juga lebih bujuk dia gitu loh, dari komunikasi jarak dekat. Saat kita ketemu, kita ajak, kita bujuk, misalnya kita bahasa Jawa diiming-imingi, kayak di MMJ kemarin buat film kan gak pingin ikut diupload di YouTube bla 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 seperti itu. Dalam hal mencontohkan kan ya, sebelum kamu mengajak kan kamu harus memberi contoh yang baik dulu. Berarti kamu harus bikin yang di secret tuh sebelum itu istilahnya kamu itu harus oke dulu kan. Nah menurut kamu sekarang itu kayak gimana? Udah bisa ngajak teman-temanku tak? Terus langkah-langkah kamu itu biar teman-temanku enak itu gimana? Saya sendiri jelasnya saya masih perlu banyak belajar, tapi saya selama di multimedia ini sudah mendapatkan banyak pengalaman. Ya, saya sudah pernah ikutan bikin film, ya sudah pernah ikut dokumentasi dan sebagainya. Ya itu saya bagikan ke teman-teman saya yang lain. Terus apa lagi tadi? Gini loh, kan kamu bentar lagi dapat adik kelas, Ya. kan mesti sibuk kan ya. Ya. Nah, terus kamu bentar lagi ya jadi anak kelas 2 kan juga sibuk untuk di pelajaran. Ya. Nah itu kamu itu gimana cara nih biar temen-temenmu itu bisa solid, terus kamu itu bisa bisa pokoknya ini gimana caranya kamu buat itu temen-temenmu itu bisa solid, dimulai dari diri kamu sendiri. Saya pertama mulai dari diri saya harus lebih disiplin lagi, pintar membagi waktu, dan cara wujudnya ya tadi kayak bahasa Jawa diiming-imingi, kita membuat suatu hasil karya, kita kasih tahu ke dia, kita ajak dia buat ikut membuat, kan mungkin dia bisa tertarik dengan apa yang kita buat itu. Berapa persenkah kamu yakin menjadi ketua? Dan alasanmu apa? 100% saya yakin, karena semua hal harus berawal dari keyakinan. Sanggup jadi ketua? Saya harus sanggup, karena kalau saya sudah niat, saya sanggup. Kalau saya sudah yakin, saya sanggup. Kan sifatnya orang kan macam-macam. Nah, ya kan anak sing egois, terus mikir awake dhewe padahal. Sebentar kali ya. Ya lek kadung mood gelem, lek gak mood gak gelem. Terus anak sing lek iki melok, lek sing satu melok ikut pisan, lek sing iki gak melok aku gak melok. Terus ya anak sing nangisan. Soale iku awakmu nanggepi ini ya apa? Lek ngomong ono sing bermasalah. Jelas sih kan, itu kan misal ada masalah ya, masalah antar anggota, itu kan ya kalau bisa saya buat itu jangan dibawa ke organisasi, masalah pribadi itu, karena itu yang bisa merusak organisasi itu. Ya kita selesaikan baik-baik di luar organisasi kalau ada masalah. Ini untuk kedepannya ya, pastinya kan ngurus adik kelas kan ya ada waktu
setelah waktu banyak masalah materi juga. Jangan kita kan mepet waktunya. Tahu sendiri Januari ada kabar kita mau PSG. Nah, belum nanti jika belum kabar yang lainnya kan banyak. Itu cara kamu manage waktu gitu gimana? Jadi apa itu? Saya akan memanfaatkan waktu yang ada. Selama ini kan saya di kelas 10 ini banyak waktu kosong dan kurang memanfaatkan waktu. Jadi misalnya di apa itu namanya? Di pematerian untuk adik kelas kita bisa kebut, misalnya kita jadi koornya dua kali dalam seminggu. Terus waktu apa itu? Jadi terus kan misal malam nganggur gak ada PR, saya bisa bantu siapkan materi untuk pematerian misalnya untuk adik kelas. Jadi apa itu ya, intinya pokoknya saya memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin, apa itu, jadi gak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu, meskipun itu sedetik. Jadi memanfaatkan waktunya masih individualis nih. Enggak, ya saya coba juga ngajak yang lain gitu. Kan saya harus mengubah diri saya dulu. Kalau saya sudah bisa berubah, maksudnya ya berubah lah intinya. Saya ngajak teman-teman misalnya kasih sistemnya gini, kita buat pematerian adik kelasnya begitu. Berarti yakin bisa berjalan lancar walaupun waktunya mepet banget nih. Yakin, semua harus berawal dari keyakinan seperti saya bilang tadi. Apa yang harus kamu miliki sebagai seorang pemimpin? Yang pertama jelas apa itu jenenge iman. Pertama iman kepada Tuhan, saya harus punya itu. Kemudian yang kedua keyakinan kalau saya memang bisa memimpin teman-teman saya. Yang tiga rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat saya harus punya keberanian untuk memimpin teman-teman saya. Kemudian saya juga harus bisa menjaga amanah sebaik-baiknya. Menurut kamu penting mana tanggung jawab, komunikasi, sama toleransi? Pertama tanggung jawab, karena kalau kita sudah bisa bertanggung jawab, apalagi soal komunikasi, kan komunikasi juga merupakan tanggung jawab dari kita supaya kita juga bisa lebih maju. Kan semua kalau komunikasi maju, kalau komunikasi baik, maka organisasi itu juga akan bisa lebih baik. Misalnya nggak menghargai keperbedaan, kan kita seakan-akan memilih-milih. Itu kan juga nggak sesuai dengan semboyan negara kita. Kan tadi kalanya membujuk teman untuk memperbaiki kurikulum dan jurnalistik. Kalau misalkan usaha Anda gagal, itu bagaimana cara selanjutnya untuk mengatasinya? Saya pernah dengar kegagalan awal dari keberhasilan. Jadi saya satu kali gagal, saya akan mencoba dua kali gagal, saya akan mencoba 5 kali. Jadi saya terus mencoba terus membujuk dengan cara-cara yang yang jelas, yang misalnya menarik gitu, seperti itu. Saya pernah mencoba apa yang kamu lakukan dan saya merasa saya gagal karena dari apa yang saya ingin tumbuhkan itu nggak ada keinginan untuk lebih baik. Keinginan dari ya, jadi saya udah mencoba melakukan yang kamu lakukan tadi, tapi teman-teman saya nggak ada keinginan atau kemauan sekalipun untuk kembali dan menjadi lebih baik. Artinya nggak ada dukungan sekalipun dari lingkunganmu. Apa yang akan kamu lakukan?
saat kamu terpuruk seperti itu? Saya akan lebih jelasnya lebih berusaha lagi meskipun nggak ada yang dukung. Seperti saya ikut di sini, orang tua saya nggak dukung, tapi saya tetap di sini karena saya niat dan saya punya kemauan yang besar. Yang bikin kamu yakin kamu itu cocok jadi ketua itu apa? Ya ngomong, ini kok kepotong dulu ngomong. Baik. Yang bikin kamu yakin bahwa kamu itu cocok jadi ketua itu gimana? Apa yang bikin kamu yakin? Tetap 100% yakin. Yang bikin saya yakin apa itu namanya, diri saya sendiri. Jadi saya merasa di multimedia jurnalistik ini meskipun belum semua, tapi saya sudah sedikitnya menguasai khususnya di divisi saya, dan juga saya juga punya ilmu lebih yang bisa saya bagi ke teman-teman saya, dan saya juga sudah pernah jadi seorang pemimpin bagi orang lain. Kalian harus pilih saya karena dengan dipilihnya saya akan membuat multimedia jurnalistik yang sekarang jadi sebuah ekskul yang seperti sebuah komunitas. Selama ini saya melihat multimedia jurnalistik seperti mau membuat sesuatu seperti masih terhalang, seperti masih terbatasi. Saya akan mencoba melampaui batasan itu dan membuat multimedia jurnalistik sendiri itu dikenal di dunia luar. Seperti itu. Wis anggapnya jawaban ngomong biasa ya. Anggapnya aja wis bener-bener tamu wis mulai harus yes buyar. Apa sih kan ini? Diumpamakan gini, jadi keanggotaan kamu itu rusak, hancur, banyak nggak niat gitu Kak? Iyalah. Protol. Iya sih lah pokoknya wis paling simpel ya. Sebahasa gitu wis. Misal kan dikatingi 18 kali 5 lah, ngono lah, apalah wis. Kan ate apa ngono lah. Yang jelas kalau anggota protol, padahal kita kan sudah misal sekarang jadi pengurus anggota protol, jadi kan teman-teman saya ini kan tidak rasa tanggung jawabnya kurang. Jadi situ saya ingatkan kalau MMJ ini sudah tanggung jawab kita. MMJ ini sudah menjadi tanggungan buat kita yang harus kita jalankan. Iya man. Ya tadi. Gini ku wis mentok wis. Mentok enggak. Dia wis mbok ingetin wis apa-apa. Dia wis gak mau beneran balik. Ya wis. Anggapnya kali kelas gitu, mentok wis, emang kali kelas mentok wis. Ya kalau mentok tinggal kelas saya aja niat, ya saya masih tetap jalankan. Jelasnya nggak mungkin dibubarin, jelas tetap dijalankan dan tetap teman-teman yang mentok tadi tetap diingatkan gitu loh, karena masuk mereka itu tiba-tiba lari dari tanggung jawab, dipegangi MMA tanggung jawabnya hilang, pemain nanti kalau kerja. Saya bilang begitu. Ini kalau semisal ya pas saat anggota kamu protol kan kamu kan berusaha ngingetin ya, pas waktu itu tiba-tiba Pak Mutiono datang bilang gini, besok hari Sabtu ada acara ini, kamu harus dokumentasi. Padahal anggota kamu udah protol semua, udah tinggal dikit, misal tinggal 3, cuman kelas kamu aja. Terus itu kamu gimana? Saya lihat dari teman-teman saya itu, kalau mereka itu mau ke MM itu kalau ada acara, ya ada dokumentasi itu banyak yang bertuju ke sana. Misalnya kemarin, seperti semester kemarin ada dokumentasi kelas meet, itu kan saya diajak, terus saya cerita, ya banyak yang pengen, akhirnya kan di situ banyak yang ikut dokumentasi. Kalau soal dokumentasi itu kayak teman-teman itu bisa disatuin gara-gara ada acara gitu. Karena kebanyakan itu
saya lihat masih kakak kelas saya Lanjut. sampai mana tadi? Ada acara. Ya kan kebanyakan itu anggota-anggota itu datang rame itu cuma ada acara saja. Kalau diajak Pak Mun dokumentasi gitu, jelas sih yo banyak yang datang. Nah, ini lagi. Kalau dipermisalkan ya, acara kamu itu di saat hari yang sangat-sangat berhalangan. Cara kamu itu gimana? Saat berhalangan seperti saat ini kan semuanya liburan. Tapi di sekolah, misal ada daftar ulang, terus kamu diminta untuk mendokumentasikan, semisal ya. Terus kamu itu gimana? Kan semuanya libur. Ya Nah, kan saat itu yang diajak yang rumahnya jauh itu nggak apa-apa lah nggak datang. Yang rumahnya dekat ke sekolah ya datang lah, cuma ya deket gitu aja. Yes, itu sekian dari demo saya. Jadi pilih saya untuk menjadi ketua umum multimedia jurnalistik karena saya akan membawa multimedia jurnalistik jadi jauh-jauh lebih baik dari sekarang. Amin. Amin.